Setelah kira-kira 1 jam berlalu, terdengar suara teriakan perempuan. Pak Pandu dan Bu Lisna kaget dan saling melihat setelah mendengar suara teriakan itu. Dan mereka langsung berpikir, jangan-jangan mereka bertengkar. Karena tadi juga terdengar suara gelas pecah. Tetapi Pak Pandu dan Bu Lisna tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Jadi mereka mengabaikan saja suara teriakan itu. Lalu Mbak Yuni segera menuju ke kamar pasangan baru itu dan mengetuk pintu kamar mereka. Tetapi tidak dibukakan. Maka Mbak Yuni mengetuk lagi untuk yang kedua kalinya. Masih saja belum dibukakan. Tidak ada terdengar suara tanda-tanda orang yang merespon. Lalu Mbak Yuni berinisiatif kembali ke resepsionis untuk mengambil kunci cadangan, bertujuan untuk membuka kamar itu dan memastikan apa yang terjadi. Lalu Mbak Yuni mengetuk sekali lagi dan berkata, "Maaf, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saya akan membuka pintu ini ya." Lalu Mbak Yuni pun membuka pintu dan sangat kaget dengan kondisi kamar itu. Beling dari pecahan gelas bertebaran di mana-mana. Lantai dan kasur juga sangat kotor dan berantakan. Mbak Yuni pun masuk ke dalam kamar dengan perlahan sambil berkata, "Permisi, apa ada orang di dalam?" Tetapi tidak ada jawaban. Lalu Mbak Yuni kaget setelah melihat ke arah kamar mandi. Lantai kamar mandi penuh darah. Susi sudah tidak sadarkan diri dengan posisi setengah duduk. Kepalanya berada di atas kloset yang sedang terbuka. Kakinya berada di atas lantai. Darah mengalir dari kepalanya dan menetes ke lantai. Jadi saat itu, setelah Joko pergi meninggalkan Susi sendirian, Susi sedih dan menangis. Setelah lama menangis, Susi pun sedikit tenang dan pergi ke kamar mandi untuk buang air. Lantai sangat kering, tidak ada air yang membasahi lantai pada saat itu. Namun setelah selesai buang air, Susi pun berdiri dan berjalan. Tapi tiba-tiba lantai itu basah dan sangat licin sehingga Susi tergelincir. Dan saat ia tergelincir, ia sempat menopang tubuhnya. Ia sempat memegang wastafel yang berada di sebelahnya. Tetapi wastafel itu juga licin sehingga genggaman Susi pun lepas. Dan akhirnya kepalanya terbentur dengan keras ke pinggiran kloset yang berbahan keramik itu. Lalu Mbak Yuni pun segera berlari menuju ke resepsionis dan menelpon ambulans. Keadaan saat itu sangat mencemaskan. Mbak Yuni pun juga menelpon Joko melalui nomor telepon yang ditulis Joko pada saat memesan kamar. Setelah 15 menit, terdengar suara sirine. Sampailah Joko dan ambulans di waktu yang bersamaan. Mbak Yuni langsung mengantarkan mereka ke kamar Susi untuk segera membawa Susi ke rumah sakit. Petugas ambulans bergerak cepat, namun tetap berhati-hati. Lalu petugas ambulans mengangkat Susi ke atas tandu dan memasukkannya ke dalam mobil ambulans. Joko pun ikut ke dalam mobil ambulans itu. Lalu Pak Pandu pun keluar dari kamarnya setelah mendengar suara berisik dan suara sirine itu. Dan Pak Pandu pun bertanya kepada Mbak Yuni, "Apa yang terjadi, Mbak?" Lalu Mbak Yuni menjelaskan kepada Pak Pandu dengan wajah yang cemas. "Itu, Pak, ibu yang menyewa kamar ini sepertinya tergelincir. Kondisinya gawat, Pak. Sampai banyak mengeluarkan darah." Kali ini Pak Pandu tidak terlalu kaget, karena sudah mendengar tentang rumor itu dan istrinya sudah mengalami kejadian yang serupa. Lalu Pak Pandu meminta izin kepada Mbak Yuni untuk melihat kamar Joko dan Susi. Pak Pandu merupakan mantan polisi divisi kejahatan dan pembunuhan. Pak Pandu belum lama ini diberhentikan karena salah menangkap pelaku. Lalu Mbak Yuni pun mengizinkan Pak Pandu untuk melihat-lihat. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan maupun bunuh diri. Di dalam kamar juga Pak Pandu tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan fisik. Tidak ada darah yang tertumpah. Kemudian Pak Pandu menuju ke kamar mandi.
Setelah Papandu masuk ke dalam kamar mandi, Papandu lalu jongkok dan melihat ke lantai. Papandu melihat ada yang aneh. Selain ada darah, Papandu juga melihat cairan bening yang menurutnya penyebab Susi tergelincir. Namun cairan itu tidak menyerupai air biasa. Lalu Papandu kembali ke kamarnya dan meminta istrinya untuk melihat cairan yang ada pada kamar mandi Susi. Karena pada saat Ibu Lisna tergelincir, suasana sangat mencemaskan. Dan setelah mereka kembali dari rumah sakit, kamar sudah dibersihkan. Jadi Papandu berpikir mungkin istrinya bisa membantu. Setelah Papandu dan Bu Lisna sampai ke kamar mandi Susi, Papandu menjelaskan pada Bu Lisna kalau air di lantai itu bukan air biasa. Lalu Bu Lisna melihat dan coba menyentuh cairan itu lalu berkata, "Iya, ini bukan air biasa, Mas. Ini air ketuban. Mungkin ini air ketubannya Susi." Lalu mereka terdiam beberapa detik. Kemudian Bu Lisna melanjutkan, "Oh, aku ingat, Mas. Waktu aku tergelincir kemarin juga rasanya aneh. Aku ingat kondisi lantainya kering. Tapi waktu aku mau jalan, aku menginjak cairan yang licin mirip ke air ketuban. Tapi air ketuban aku nggak apa-apa, Mas." Papandu semakin bingung. Ia merasa ada hal yang sangat janggal dengan kejadian ibu hamil yang tergelincir. Namun air ketuban cenderung keluar dari ibu hamil ketika sedang hamil tua. Tetapi jika benar yang membuat Bu Lisna tergelincir adalah air ketuban, maka dari mana asalnya air ketuban itu? Lalu Papandu segera menelpon kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian ini. Papandu juga meminta polisi untuk datang bersama ahli forensik. Setelah kira-kira 30 menit, datanglah polisi bersama ahli forensik itu. Selama ahli forensik mengidentifikasi TKP, Papandu menceritakan semuanya kepada mereka tentang apa yang ia ketahui, mengenai rumor yang ada dan juga kejadian yang terjadi pada istrinya. Lalu Papandu meminta ahli forensik untuk memeriksa DNA pada air ketuban dan darah yang ada di lantai. Ahli forensik pun melakukan seperti yang Papandu minta. Ahli forensik melakukan tes sementara saja. Tes ini tidak dapat dijadikan patokan akhir. Karena untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai ilmiah harus dilakukan di laboratorium. Setelah beberapa menit, ahli forensik menyampaikan kalau DNA pada air ketuban tidak sama dengan darah yang ada di lantai itu. Artinya, air ketuban itu bukan milik Susi. Papandu dan Bu Lisna pun terkejut dan merinding. Sesuai dengan dugaan Papandu kalau ada yang janggal. Lalu polisi meminta kerjasama dengan Bayuni untuk melarang siapapun untuk masuk ke dalam kamar. Karena kamar akan dijadikan TKP. Lalu pulanglah polisi dan ahli forensik itu. Ahli forensik akan segera kembali meneliti untuk memastikannya. Dan untuk mengetahui pemilik DNA dari air ketuban itu. Setelah polisi dan ahli forensik itu pergi, Papandu dan Bu Lisna kembali ke kamarnya. Setelah mereka kembali ke kamar, Ade sudah tertidur. Lalu Papandu dan Bu Lisna pun juga tidur. Keesokan harinya, Papandu mendapat telepon dari kepolisian. Polisi memberitahu kalau pemilik air ketuban itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Air ketuban itu adalah milik